Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 18 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa kita langsung saja melihat bagaimana update ya dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, ada penurunan meskipun tipis di 1% aja. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan ya, tipis sekarang di posisi 57, masih di area netral yang mengindikasikan untuk transaksi yang terjadi pada Bitcoin tidak terlalu signifikan ya untuk perbedaan pada hari ini. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang, perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat kemarin, perubahannya hanya di 0,7% aja, masih mempertahankan harganya di 64.800-an dolar guys. Kemudian disusul oleh Ethereum, perubahannya di 1% aja ya. Kemudian untuk BNB juga di 1,2% aja. Solana justru merah di 2,5% aja guys. Dan rata-rata kalau kita lihat sini tampaknya memang memerah menyusul kenaikan kemarin ya yang cukup lumayan tinggi. Bahkan untuk SRP naiknya dalam waktu 7 hari ke belakang ini sudah 28% guys. Ini keren banget ya, menyusul optimisme ya dari perseteruan antara XRP dan juga SEC yang mungkin bisa dibilang SRP ini menuju kemenangan ya, meskipun masih belum pasti atau keputusannya masih belum ada guys. Oke. Dan hari ini mengalami penurunan di 6% yang menurut saya sih wajar-wajar aja ya setelah kenaikan yang cukup tinggi kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk perubahan yang terjadi pada altcoin di coin market cap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya untuk perubahan yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin untuk time frame weekly tampaknya tidak terlalu berbeda ya dengan beberapa hari yang kemarin. Kalian bisa cek sendiri. Nah, di sini untuk harganya tampaknya masih mencoba untuk bisa meretest di MA20 ya untuk time frame weekly. Meskipun sekarang ada koreksi dan berada di bawah MA20, tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk beberapa hari kemudian, khususnya untuk weekly sekarang ya, ada kemungkinan untuk lanjut kenaikan lagi. Dan seandainya saja untuk close candle pada weekly sekarang ini ya di sekitar harga 64 ribuan dolar ya, ini masih sangat positif. Yang penting tidak ada di bawah harga sekitar 60 ribu dolar guys. Dan nanti kita bisa indikasikan bahwa kelanjutan dari efek bullish engulfing ini masih berlanjut untuk Bitcoin selanjutnya guys. Oke, jadi nanti kita akan nantikan serta kita akan mengupdate berita-berita terbaru ya, yang tentu saja berhubungan dengan Bitcoin dan juga ada pengaruhnya terhadap Bitcoin guys. Oke. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari Coin Edition. Nah, di sini untuk SEC ya diinformasikan membatalkan pertemuan dengan Ripple dan untuk pembicaraan penyelesaian ini terhenti guys. Oleh karena itu efeknya bisa kita lihat dari pergerakan harga XRP hari ini yang turun di 6%. Jadi dalam sebuah langkah yang mengejutkan ya, SEC telah membatalkan pertemuan tertutup yang semula dijadwalkan hari ini 18 Juli ya, yang berpotensi membahas gugatan Ripple yang sedang berlangsung. Dan badan ini memperbarui pemberitahuan pembatalan ini melalui situs webnya pada hari Rabu 17 Juli kemarin. Pertemuan ini sangat dinantikan oleh komunitas XRP karena mereka berharap ya pertemuan ini berpotensi mengarah pada penyelesaian ya antara SEC dan Ripple yang akan mengakhiri pertarungan hukum selama bertahun-tahun ini guys. Menurut pemberitahuan Sunshine X SEC, pertemuan tersebut akan berfokus ya pada 4 agenda utama, termasuk penyelesaian proses administratif dan tindakan ganti rugi serta penyelesaian untuk klaim litigasi. Dimasukkannya penyelesaian dalam agenda telah memicu desas-desus ya bahwa SEC mungkin akhirnya akan menyetujui kesepakatan dengan Ripple yang mengarah ke spekulasi luas di antara para penggemar XRP guys. Selain penyelesaian, Ripple dan juga SEC telah secara intens ya memperdebatkan hukuman yang sesuai untuk dugaan pelanggaran hukum sekuritas Ripple, dan SEC mendorong denda yang cukup besar yaitu 2 miliar dolar guys. Sementara Ripple berpendapat bahwa denda yang jauh lebih rendah yaitu di 10 juta dolar saja ini lebih sesuai katanya. Jadi intinya kita masih menantikan ya akhir drama dari SEC dan Ripple ini guys, karena seperti yang sering kita sampaikan di awal ya, bahwa apapun hasilnya perseteruan antara SEC dan Ripple ini akan membawa dampak yang cukup luas ya, khususnya terhadap aset-aset yang mungkin mempunyai masalah yang mirip seperti halnya Ripple ini guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi, diinformasikan bahwa Vitalik Buterin memberikan semacam peringatan ya kepada kripto antusias mengenai kripto ini guys. Dan ini berhubungan dengan pemilihan presiden Amerika Serikat kemarin ya, yang
bisa dibilang banyak sekali ataupun mulai rame ya untuk dukungan-dukungan terhadap salah satu kandidat dengan menggunakan aset kripto guys. Dan di sini Vitalik Buterin menyatakan bahwa ia menentang untuk mendukung kandidat hanya berdasarkan sikap pro kripto saja guys. Buterin yang tidak menyebutkan ya nama negara tertentu pada saat ini memang menunjukkan bahwa para kandidat presiden tampaknya memang pro kripto, tetapi tidak secara jelas mengungkapkan sikap mereka terhadap privasi, identitas digital, dan juga akses ke informasi dalam komunikasi guys. Dan Vitalik Buterin menentang tren ini dan secara khusus berpendapat bahwa membuat keputusan dengan cara ini beresiko ya, bertentangan dengan nilai-nilai yang membawa Anda ke dunia kripto sejak awal guys. Sementara itu, pernyataan dari pendiri Ethereum ini juga mendapat reaksi ya dari industri kripto, dan pernyataan reaksi datang dari pendiri Cardano yaitu si Charles Hoskinson, di mana dia menyarankan untuk memilih kandidat yang pro kripto guys. Jadi dalam postingan di akun X miliknya ya, pendiri Cardano ini si Charles Hoskinson menyarankan agar warga Amerika Serikat memilih kandidat yang pro kripto dalam pemilu yang akan diadakan November mendatang. Dan Hoskinson menyatakan bahwa memilih Presiden Biden berarti mendukung runtuhnya industri kripto Amerika guys. Jadi secara tersirat Charles Hoskinson ini menyuruh untuk memilih Donald Trump ya. Jadi kita tunggu aja ya untuk kelanjutannya, meskipun tidak terlalu berpengaruh ya untuk pernyataan dari ataupun peringatan dari si Vitalik Buterin ini. Dan selanjutnya guys, kita lansir dari bitcoin.com. Diinformasikan bahwa pemerintah Jerman secara resmi telah mengakui ya keterlibatannya dalam aksi jual sekitar 50.000 Bitcoin kemarin yang sempat membuat rame ya, bahkan membuat ketakutan di market yang membuat harga Bitcoin ini turun cukup lumayan dalam ya. Jadi dalam sebuah siaran pers, pihak berwenang Jerman melaporkan bahwa penjualan tersebut telah selesai dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 11P Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengklasifikasikan langkah ini sebagai penjualan darurat katanya. Bankhouse Chase yang merupakan bank yang bertanggung jawab ya atas penjualan kripto tersebut khususnya Bitcoin ya, ditugaskan untuk menyelesaikan penjualan dengan cara yang adil dan lembut di pasar. Melakukan penjualan ini dalam beberapa tahap kecil selama 3,5 minggu. Dan pihak berwenang mengkualifikasikan peristiwa ini sebagai belum pernah terjadi sebelumnya dan menyatakan bahwa harga pasar yang adil telah tercapai guys. Jadi memang ya untuk penjualan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman kemarin ini memang masih simpang siur, dan akhirnya mereka secara officially ya atau secara resmi mereka mengakui penjualan tersebut dan dilakukan dengan cara yang menurut mereka bagus ya, meskipun sempat membuat khawatir apalagi berbarengan ya dengan distribusi Mt. Gox kepada para krediturnya ya. Tapi seenggaknya kita sudah bisa lihat ya untuk market sudah mulai terkoreksi dan ini cukup bagus guys untuk perkembangan Bitcoin selanjutnya. Oke, selanjutnya ya, ini ada informasi yang cukup menarik yang berhubungan dengan Polygon guys ya, seperti yang dilansir dari harian Crypto Briefing, di mana untuk Polygon akan segera melakukan migrasi ya untuk token Matic ke token POL atau POL pada tanggal 4 September nanti. Jadi seperti yang sudah kita informasikan di beberapa informasi yang dulu ya, bahwa untuk token Matic dari Polygon ini akan segera bermigrasi ya dan akan membuat token baru untuk pengganti Matic ini yaitu token POL ini guys. Dan menurut kabarnya untuk token POL ini akan mempunyai kelebihan ataupun keistimewaan yang lebih ya dibandingkan dengan token Matic dengan berbagai penawaran yang diberikan. Nah, di sini untuk Polygon menggambarkan bahwa token POL ini akan sebagai token hyperproduktif yang mampu memberikan layanan berharga ke rantai apapun di jaringan Polygon termasuk egg layer. Dan pada tahap selanjutnya, token POL ini juga akan berperan dalam mengamankan blockchain lain dalam jaringan agregat Polygon yang lebih luas guys. Dan untuk pemegang ataupun holder Matic di rantai Proof of Stake Polygon, tidak ada tindakan yang diperlukan ya, karena token mereka akan secara otomatis muncul sebagai token POL setelah peningkatan ini atau upgrade ini ya. Namun pengguna yang memegang token Matic di rollup zkEVM Polygon, kemudian untuk exchange ya yang ada di exchange atau blockchain Ethereum harus mengikuti langkah-langkah spesifik yang dirinci dalam postingan blog Polygon untuk menyelesaikan migrasi ini guys. Dan Polygon memulai migrasi testnet pada tanggal 17 Juli untuk memastikan transisi yang lancar, dan lingkungan pengujian ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum peluncuran mainnet untuk token POL pada 4 September nanti. Migrasi token merupakan komponen penting ya dari rencana perombakan dari Polygon ini seperti yang diuraikan dalam peta jalan Polygon 2.0 yang diumumkan tahun lalu ya. Dan upgrade ini bertujuan untuk memperluas kegunaan token asli jaringan dan mendukung visi Polygon tentang jaringan blockchain agregat ini guys. Jadi cukup menarik ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa
implementasi ya dari token Pol ini ke depannya, apakah ini akan menjadi sesuatu yang bisa men-trigger kenaikan ataupun ekosistem dari Polygon itu sendiri ya, dengan berbagai penawaran yang diberikan ya oleh token Pol ini guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Dan untuk informasi yang terakhir kita lansir dari harian Coinpedia, dan berita ini cukup mengejutkan juga ya. Nah, di sini ada pertukaran kripto India ya, yaitu Wasir X yang telah diretas guys sebesar 235 juta dolar ya. Dimana seperti yang kalian tahu, Wasir X ini merupakan salah satu exchange terbesar di India guys. Dan ini cukup mengejutkan juga guys. Dan kalau nggak salah, Wasir X ini seperti halnya toko kripto yang ada di Indonesia, di mana induknya itu adalah Binance guys. Jadi dalam sebuah insiden yang cukup mengejutkan ya, di mana Wasir X yang merupakan sebuah bursa kripto yang populer ya di India, kini menjadi korban terbaru dari serangan peretas yang kehilangan 235 juta dolar yang menjadikannya salah satu pencurian terbesar tahun ini. Perusahaan keamanan Web3 Cypher's Alert adalah yang pertama kali menandai pelanggaran ini berdasarkan beberapa transaksi yang tidak sehat ya dari wallet Wasir X Safe Multisig di Ethereum. Yang lebih mengejutkan lagi adalah peretas ini sudah mulai menjual dana yang dicuri, dan bursa kripto tersebut tidak mengatakan sepatah kata apapun tentang keamanan dana pengguna meskipun telah mengakui peretasan tersebut. Dana yang tidak tergores mendekati 234,9 juta dolar ya, yang awalnya berada di dompet Safe Multisig ditransfer ke wallet baru, dan setiap transaksi didanai melalui Tornado Cash. Dan para penyerang juga dengan cepat ya mencairkan dana yang dicuri, yaitu USDT, PP, dan juga token Gala, dan mengubahnya menjadi Ether guys. Analis dan penyelidik kripto SecXBT juga mengatakan ya dalam saluran Telegramnya bahwa peretas utama tetap memiliki lebih dari 104 juta dolar, dan portofolio wallet saat ini sangat kaya, dan penyerang masih memiliki token Shiba senilai 100 juta dolar ya, dan token Floki senilai 4,7 juta dolar dan untuk dijual tentunya. Nah, di sini Wasir X mengakui pelanggaran senilai 230 juta dolar ini guys, dan mereka sedang bekerja ya untuk mengidentifikasi pelaku yang mendapatkan cara untuk masuk ke wallet multisig mereka dan mencoba memulihkan aset pengguna guys. For your information aja ya, untuk wallet multisig ini sebenarnya adalah wallet seperti wallet biasa ya, tapi untuk mengkonfirmasinya ini tidak hanya dengan menggunakan satu autentikasi guys. Jadi ada beberapa autentikasi yang dipegang oleh beberapa instansi ataupun beberapa orang guys, seperti itu. Jadi untuk bisa terkonfirmasi transaksi tersebut, maka harus ada persetujuan dari beberapa pihak tersebut. Itu namanya multisig guys ya, atau multisign. Jadi untuk sementara belum ada informasi tentang peretasan ini dan masih diselidiki oleh pihak Wasir X itu sendiri ya, bagaimana bisa terjadi peretasan atau apakah ini ada sangkut pautnya dengan orang dalam ya, karena agak mencurigakan ya, dalam arti agak aneh karena ini adalah wallet multisig ya. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang campur tangan ya orang dalam, sehingga transaksi di wallet multisig tersebut bisa terkonfirmasi guys. Oke. Jadi untuk sementara masih belum ada informasi yang lebih jelas ya. Nanti kita akan update lagi jika sudah ada pemberitahuan lebih lanjut ya dari Wasir X ini. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu ya yang bisa kita sampaikan, dan nanti untuk informasi yang lain nanti kita akan update lagi. Serta untuk rekomendasi project baru, kalian mampir aja di Telegram Group. Dan juga seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.